Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati, saudara para pemuda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hanya kepadanya lah kita memuja dan memuji. Dialah yang telah menciptakan kita. Di tangannya lah segala urusan. Dialah yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali takkan sanggup salah seorang dari kita untuk menggerakkan kaki atau tangannya bersembah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membantu kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, serta memperbaiki ibadah-ibadah kita kepadanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat, khususnya para pemuda yang telah berjuang. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah berjuang menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umat ini, melainkan telah sempurna semua perkara yang bisa mendekatkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak satupun perkara yang bisa menyeret mereka ke neraka, melainkan juga Rasulullah SAW telah sempurna mengingatkan umatnya. Sehingga beliau tinggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang, malamnya laksana siang. Tidak seorang pun yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau selama masih tegak langit dan bumi hingga akhir zaman. Saudara muda, akhil muslim yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menukilkan perkataan salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini, di akhir zaman ini, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di dalam majmu' fatwanya, beliau berkata, "Asy-syababu fi ayyatin fi ummatin min al-umam humul amud al-fakhri alladhi yushakkilu unsur al-harakah wal hayawiyah." Para pemuda, kata beliau, di umat manapun merupakan tulang punggung. Para pemuda di umat manapun, kata beliau, merupakan tulang punggung
yang menjadi unsur terpenting pergerakan wal hayawiyah dan kehidupan umat tersebut. Idh ladaihimut taqah al-muntijah, karena mereka memiliki kekuatan yang produktif. Wal ata' al-mutajaddid, dan juga mereka memiliki atau itu pemberian. Mereka bisa memberikan banyak hal yang terus berkesinambungan. Walam tanhad ummatun minal umam ghalibah, dan tidak bangkit satu umat itu pada galibnya, umumnya, illa ala aktafi syababiha alwa'i, kecuali di atas pundak pemuda-pemuda mereka yang memiliki pemahaman. Wa hamasatihi almutajaddidah, dan juga semangat mereka yang menggelora. Beliau berkata, walaqad alima a'da'ul Islam hadhil haqiqah, dan musuh-musuh Islam benar-benar mengetahui hakikat ini. Hakikat apa, wahai ikhwan, wahai syabab, wahai para pemuda? Hakikat bahwa tegaknya agama ini, agama Islam itu ada di atas pundak para pemuda, dan mereka paham. Ini Bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan, musuh-musuh Islam itu paham, mengerti kondisi ini. Kalau kita baca sejarah, kita buka lembaran-lembaran emas umat Islam, maka Islam itu di zaman Rasulullah SAW tegak di atas pundak-pundak para pemuda. Sebut siapa yang ingin, antum sebut pemuda-pemuda di masa itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau anak-anak yang pertama masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut serta dalam semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ghazwah Tabuk. Sebut siapa? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang meninggalkan gemerlap dunia untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalannya. Dia tinggalkan gemerlapnya dunia ini yang palsu, dunia ini yang fata morgana, semu, untuk kebahagiaan dan kenikmatan hakiki. Ketika bibit atau benih-benih Islam sudah mulai tumbuh di Madinah, lalu mereka membutuhkan seorang guru untuk mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka agama. Siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ke Madinah? Mus'ab bin Umair. Perhatikan wahai saudaraku, usianya ketika itu belum 20 tahun. Usianya belum 20 tahun sudah menjadi da'i yang dikirim oleh Rasulullah SAW kemana? Berdakwah di tengah masyarakat yang mayoritas galib mereka masih menyembah berhala. Di tengah masyarakat yang mayoritas mereka adalah jahiliyah. Berangkat beliau menempuh perjalanan 500 km lebih. Bukan dengan bus full AC. Tapi ketika itu bayangkan perjalanan. Menembus padang pasir, gunung-gunung batu, lembah-lembah yang tandus dan gersang. Bahaya itu kapanpun bisa datang menghadang. Tujuannya hanya satu: menjalankan perintah Rasulullah SAW untuk mengibarkan panji-panji tauhid di kota Madinah, yang ketika itu masih bernama Yathrib. Datang beliau. Lalu beliau di situ turun di salah satu rumah penduduk yang sudah memeluk agama Islam. Mulai beliau mengajak untuk pria, wanita, anak kecil, tua, pemuda-pemuda, sehingga tersebar. Nama beliau terdengar oleh pemimpin tokoh kufar Madinah ketika itu, orang musyrikin Madinah. Sehingga kisah yang antum juga sudah tahu, bagaimana akhirnya beliau dengan hikmah, kelembutan, dan fikih dia dalam berdakwah, akhirnya orang yang sebenarnya ingin memusuhi dia, bahkan ingin mencelakai dia itu, berbalik mendapat hidayah. Sebut Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pemimpin para ulama-ulama umat ini, yang kelak di hari kiamat mendahului para ulama masuk surga. Faqihu hadhil ummah, dikirim oleh Rasulullah SAW kemana? Ke Yaman. Menjadi apa? Menjadi dai. Mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid. Wafat usia sekitar belum lagi 35 tahun. Ketika dia wafat, usianya belum lagi 35 tahun. Masih muda.
Wafat dia di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Pernah antum dengar? Siapa yang tahu di antara antum Habib bin Zaid itu siapa? Habib bin Zaid radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mengajak Musailamah yang mengaku menjadi nabi itu bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, beriman kepada Allah dan Rasul. Diutus Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Usianya belum 30 tahun lagi. Pemuda. Diutus, ditangkap oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ketika itu dia diikat, dihadapkan di hadapan Musailamah al-Kadzdzab. Bekas-bekas siksaan itu masih jelas nampak di tubuhnya. Lalu Musailamah berkata kepada dia, "Mada taqulu fi Muhammad? Atashhad annahu Rasulullah?" Apa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mengikrarkan bahwa dia Rasulullah? Apa kata dia? Bala. Asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Abdullah dan Rasul. Musailamah melanjutkan lagi. Awatashhad anni Rasulullah? Dan apakah engkau juga bersaksi bahwa aku ini adalah Rasulullah? Maka apa kata Habib bin Zaid? Dia berpura-pura tidak mendengar sambil mencemooh Musailamah al-Kadzdzab. Apa? Saya tidak dengar tadi. Apa yang kau katakan? Sehingga Musailamah ini marah. Marah, akhirnya diperintahkannya untuk memotong bagian-bagian tubuh Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Satu persatu bagian tubuhnya dipotong-potong dalam keadaan hidup itu. Habib bin Zaid hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga dia gugur. Pemuda. Usama bin Zaid diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan yang besar. Di dalamnya ada Abu Bakar, di dalamnya ada Umar, ada Utsman, ada yang lain-lainnya. Sahabat-sahabat utama. Berapa usianya ketika itu? 18 tahun. La ilaha illallah. Jadi jelas bahwa Islam ketika itu, bahkan Umar juga muda. Umar juga termasuk pemuda ketika itu. Belum terlalu tua ketika dia masuk Islam di Mekah itu. Karena Umar lebih muda dari Rasulullah SAW sekitar 13 tahun. Umar itu lebih muda dari Rasulullah SAW kurang lebih 13 tahun. Jadi lihatlah wahai saudara-saudariku, jelas bagi kita bahwa Islam itu tegak di atas pundak para pemuda. Dan sepanjang masa, sepanjang zaman seperti itu. Lihatlah para ulama-ulama kita. Imam Malik. Imam Malik ini masa muda dia dihabiskannya untuk menuntut ilmu. Dahulunya Imam Malik ini hobi main burung merpati. Dia punya abang satu. Nah, suatu ketika ayahnya mengumpulkan keduanya, lalu ayahnya menanyakan sesuatu tentang Islam kepada abangnya, abangnya bisa jawab. Ditanya lagi kepada Imam Malik masalah yang lain, dia tidak bisa jawab. Apa kata ayahnya? Asyaghalaka al-hammam. Apakah merpati-merpati itu menyibukkanmu anil Islam dan Islam sehingga engkau tidak bisa menjawab itu? Dan itu terngiang-ngiang di dalam hati, di dalam benak Imam Malik yang menjadi motivasi dia sejak itu untuk bersungguh-sungguh belajar. Dan dihabiskan masa remajanya untuk menuntut ilmu. Dia sudah duduk mengajar berfatwa, usianya belum 30 tahun. Imam Syafi'i begitu juga. Jadi dari masa ke masa itu, Islam ini tegak, bersinar, tidak lepas dari peran para pemuda-pemuda yang betul-betul mengenal jalan yang harus mereka tempuh. Nah, ini dia yang dipahami oleh musuh Islam. Kita lanjutkan ini. Perkataan Ibnu Baz rahimahullahu taala. Wa qad alima a'da'ul Islam hadhil haqiqah. Dan musuh-musuh Islam betul-betul memahami hakikat ini. Fasa'au ila wad'il araqil fi tariqihim. Lalu mereka berusaha untuk meletakkan ranjau-ranjau, meletakkan penghalang-penghalang, jerat-jerat di jalan mereka yang menghalangi, menyandung langkah para pemuda itu. Itu upaya mereka. Apapun mereka akan usahakan untuk menghancurkan para pemuda Islam. Mulai dari merusak akidah mereka. Mereka berupaya menjauhkan para pemuda itu dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari agama Islam. Cara mereka
dengan menyebarkan syubhat dan juga menggerakkan syahwat para pemuda itu. Dan dua ini yang menjadi fitnah para pemuda. Yang paling dahsyat, syubhat yang membuat mereka tersesat dalam agama mereka. Syahwat yang membuat mereka terjerumus dalam kubangan dosa, maksiat, sehingga mereka lupa untuk apa mereka hidup. Sehingga mereka lupa apa tanggung jawab yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka lupa bahwa mereka mati dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Au taghyiri ittijahihim, atau mereka berusaha untuk merubah ittijahihim, arah pola pikir para pemuda itu. Imma bifaslihim an dinihim, bisa dengan memisahkan mereka dari agama mereka, sehingga kehidupan mereka, pola hidup mereka, para pemuda itu menjadi sekuler, matre, tidak mengenal agama lagi. Itu upaya mereka. Jadi mereka bayangkan kehidupan yang sesungguhnya seolah-olah itulah dia. Kalau pemuda zaman sekarang itu, wahai akhi, saudara-saudari semuanya, mayoritas pemuda itu hidup bagi mereka itu kalau bukan harta, wanita. Itu saja yang terbayang. Disibukkan oleh urusan itu. Tidak menulis kecuali seputar itu. Tidak membaca kecuali seputar itu. Tidak berbicara kecuali seputar itu. Tidak ditulis bait-bait syair kecuali tentang itu. Seolah-olah dia hidup untuk itu. Jadi dipisahkan mereka. Belajar. Begitu juga pola pendidikan mereka. Untuk apa mereka belajar? Apa tujuan mereka? Kalau kita tanyakan kepada saudara-saudari kita, para pemuda-pemuda, untuk apa mereka belajar? Untuk apa mereka sekolah? Pasti mereka akan menjawab, agar bisa nanti mendapat pekerjaan yang mapan, yang layak. Bisa nanti mendapatkan penghasilan yang pantas. Ini, itu, dan segala macamnya. Siapa yang akan menjawab? Saya belajar, saya menuntut ilmu, agar saya bisa mengenal Allah. Agar saya bisa beribadah kepada Allah dengan benar, menghapuskan kejahilan tadi. Agar saya bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai manusia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mayoritas para pemuda kita kehilangan arah, dan orang-orang kafir itu memang berhasil itu menjauhkan itu. Untuk sebagian atau mayoritas pemuda-pemuda Islam. Dan mereka tanamkan pola pikir itu dari dahulu kepada para orang tua, sehingga orang tua ketika mengarahkan anaknya itu tidak mengarahkan kepada Allah, Rasul, dan agamanya. Coba orang-orang tua sekarang sibuk mencarikan les-les untuk anak-anak mereka. Umumnya les apa? Les matematika, bahasa Inggris, sains, komputer, menari, musik, dan segala macamnya lengkap. Coba cari bimbel itu yang ada, bimbel akidah. Ada enggak? Bimbel akidah, bimbel ibadah, bimbel akhlak, bimbel tahsin, Al-Quran. Sulit, bahkan mungkin tidak ada. Orang tua yang mencari itu pun tidak ada. Jarang sekali. Jarang sekali. Seumur-umur saya mulai berdakwah, saya pernah berjumpa satu orang ibu-ibu. Berkali-kali dia dengan serius dia menanyakan, Ustaz, ada tidak privat akhlak untuk anak saya? Saya sedih sekali, khawatir melihat anak saya. Itu beberapa tahun yang silam. Kalau ada saya ingin anak saya leskan, itu tidak bisa dileskan. Itu dengan pembinaan, pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agama ini, mengenal suri tauladan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan proses pembinaan ilmu. Coba lihat. Yang mulai dari yang dasar, SMP, SMA, semuanya orang tua rela membayar mahal untuk mempersiapkan anaknya mengikuti ujian akhir. Rela membayar mahal agar anak itu bisa ikut bimbel-bimbel agar bisa lulus nanti untuk masuk perguruan tinggi favorit. Siapa orang tua yang sudah betul-betul mempersiapkan anaknya itu untuk ujian akhir alam barzah? Pernah nggak orang tua berpikir seperti itu? Berkorban dia, menghabiskan hartanya untuk itu. Ada, kita tidak mengatakan tidak ada, tetapi nadir, sedikit sekali. Sedikit sekali yang peduli terhadap hal seperti itu. Saya akan persiapkan anak saya agar dia lulus nanti ujian terakhir dia. Ujian terakhirnya di mana? Di alam barzah. Tidak banyak pertanyaannya.
Tetapi jika itu ditanamkan kepada para pemuda kita sedari kecil, sedini mungkin, itu yang akan membuat mereka kokoh. Kita lanjutkan perkataan beliau. Au ijadi hautan sahiqa bainahum wa baina ulil ilmi, atau membuat jurang pemisah antara mereka dengan ahli ilmu. Itu juga salah satunya. Oleh karena itu pemuda dengan semangat dia yang menggebu-gebu, kemampuan dan kecerdasan mereka, kalau mereka tidak dekat dengan ahli ilmu, jauh dari ilmu, putus komunikasinya dengan para ulama dan ahli ilmu, itulah jadinya seperti para pemuda-pemuda di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang membelot, kemudian memerangi kaum muslimin, mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu, sahabat Muawiyah dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak mengikuti mereka. Siapa mereka? Al-Khawarij. Bukankah Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa mereka itu salah satu karakter mereka itu, sifat-sifat mereka itu hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu orang anak-anak muda. Dan mereka meninggalkan ahli ilmu. Bayangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terjumanul Quran. Mereka bantah, mereka sanggah. Tidak mereka ikuti. Makanya pemuda-pemuda sekarang itu, salah satu kenapa mereka salah jalan adalah karena mereka jauh dari ulama. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, pemuda itu dekat dengan ahli ilmu. Siapa? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidak ada, mereka dekat dengan ulama-ulama sahabat. Lihatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana dia menuntut ilmu sampai rela duduk berdebu-debu menunggu di depan pintu sahabat Zaid bin Harithah. Untuk apa? Untuk menunggunya keluar ingin belajar. Sampai seperti itu. Ketika itu mereka betul-betul dekat dengan ulama, ahli ilmu, sehingga mereka terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Syubhat itu cepat bisa dibersihkan, ditepis ketika mereka tidak tahu ada ulama yang akan memberi nasihat kepada mereka. Warra'is sa'ib, atau juga membuat jurang pemisah antara pemuda-pemuda itu dengan pandangan yang benar. Fi ummatihim au bi'ilsaqil alqabi marratan minhum au wasfihim bisifatin wa nu'ut ghairi sahihah. Atau juga mereka menjauhkan pemuda-pemuda itu dari agama ini dengan cara menempelkan lakop-lakop, gelar-gelar yang tidak pantas kepada mereka. Pemuda-pemuda yang sudah mulai taat, mempelajari agama, nampak keningnya mulai menghitam, jenggotnya mulai tumbuh dan dipelihara misalnya, dan lain sebagainya. Atau sudah mulai hadir ke majelis-majelis ilmu, diberi gelar-gelar yang aneh-aneh. Oleh karena itu ketika isu-isu nama istilah teroris itu mencuat, orang-orang kafir senang. Karena itu kesempatan juga bagi mereka untuk menempelkan cap tersebut kepada orang-orang yang sebenarnya berlepas diri dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu. Apalagi ketika mereka melihat ada kemiripan dalam mazhar, dalam penampilan. Nah, dengan mudah mereka mengecap, membuat hal-hal seperti itu. Terkadang sengaja oleh mereka untuk apa? Untuk menjauhkan kaum muslimin, pemuda. Lihat, jangan seperti pemuda itu. Hati-hati, nanti begini, nanti begitu. Diberi gelar. Au wasfihim bisifatin wa nu'ut ghair sahihah. Atau memberi sifat-sifat kepada mereka, sifat-sifat yang tidak benar. Wa tashwihi sum'ati man anara Allahu basairahum fi mujtama'atihim. Serta menjelek-jelekkan sum'ah, nama baik orang-orang yang Allah telah terangi mata hati mereka di tengah masyarakat mereka. Au bi ta'libi ba'dil hukumat alaihim, atau bisa juga dengan menghasut pemerintah agar pemerintah membenci pemuda-pemuda yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini sepenggalan kata-kata emas dari Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata-kata yang menggambarkan realita kondisi pemuda hari ini.
lengkap dengan dinamikanya, problematika yang mereka hadapi. Ini realita yang kita hadapi hari ini. Oleh karena itu, wahai saudara, para pemuda, berikut ini ada beberapa nuktoh, poin-poin nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semuanya untuk memperbaiki diri kita masing-masing dan juga dalam memperbaiki masyarakat kita, umat kita, sehingga semuanya bisa kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Poin pertama yang penting bagi pemuda, ini tidak termasuk lagi perkataan Syekh bin Baz. Perkataan Syekh bin Baz sampai tadi, batas yang saya bacakan, terjemahkan tadi. Poin pertama yang penting bagi para pemuda untuk menghadapi realita kondisi zaman hari ini yang penuh dengan syubhat dan syahwat itu, dan upaya-upaya orang kafir untuk menjauhkan mereka dari Allah dan Rasulnya SAW serta dari agama Islam. Yang pertama, wahai saudaraku, al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim, khususnya atau terutama sekali para pemuda. Bagaimana mungkin seorang yang jahil itu, kalau dia jahil, tidak paham, bagaimana mungkin dia bisa membedakan antara yang hak dan batil? Bagaimana mungkin dia bisa membedakan antara perangkap iblis atau jalan kebenaran? Bagaimana mungkin dia akan bisa membedakan antara syahwat, syubhat, atau ketaatan dan al-haq? Nah, dengan ilmu itu para pemuda bisa terhindar dari syubhat dan juga bisa membentengi dirinya dari syahwat. Dari syubhat jelas, karena Al-Quran dan Sunnah penuh dengan ayat-ayat yang membongkar segala bentuk syubhat, kebatilan-kebatilan iblis. Adapun syahwat, karena orang yang berilmu itu, jika ilmu betul-betul tertanam di dalam hatinya dan dia ikhlas untuk mengamalkannya, maka dia akan menjadi seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Bahkan buah dari ilmu itu adalah khasyatullah, al-khawfu minallah. Buah dari ilmu itu sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah. Dan ini yang hilang dari banyak pemuda hari ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak memiliki ilmu syar'i, tidak mengenal siapa sesungguhnya Allah yang dia sembah dan dia ibadati, yang telah menciptakan dia, yang telah melimpahkan nikmat kepada dia. Karena dia tidak betul-betul paham dan mengerti siapa sebenarnya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang maha agung, lagi tinggi itu, akhirnya kurang atau bahkan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham itu, wahai saudaraku, orang yang betul-betul berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika tergerak hatinya untuk bermaksiat, dia berpikir. Lalu dia bayangkan langit yang sangat luas membentang ini, bumi yang besar ini. Nampak kekerdilan diri dia, tidak memiliki apa-apa. Ketika ada hasrat untuk berbuat dosa dan maksiat itu, terbayang oleh dia, kalau saya bermaksiat, lalu Allah tidak mengizinkan saya lagi tinggal di bumi ini, bagaimana? Apa mungkin saya pindah ke bulan, ke Mars, dan lain sebagainya? Itu hanyalah hayalan orang-orang kafir. Allah sudah jadikan bumi ini tempat hidup kita dan mati kita. Di sini juga kita akan dibangkitkan kelak dari tanah ini. Kalau kita berpikir seperti itu, bahwa Allah sudah berikan kita kesempatan tinggal di bumi ini, itu hanya karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Akhirnya terasa kekerdilan kita itu, muncul rasa takut kita. Kalau belum juga lagi, dia akan merenung lagi, apa yang membuat saya lancang berbuat maksiat ini? Sedikit pun saya tidak bisa lepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemana saya akan mencari rezeki lagi? Kalau seandainya Allah tahan rezeki itu, nah apakah pantas saya memakan rezeki Allah lalu saya berbuat maksiat? Hewan akan lebih mulia dari saya jika saya seperti itu. Hewan itu diberi makan, balas budi dia, tahu dia. Sampai hewan buas pun kalau kenyang dia diberi makan oleh tuannya, dia tidak mau menerkam lagi. Berapa banyak kita dikenyangkan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perenungan seperti itu muncul dari ilmu ketika seseorang itu betul-betul mengenal Allah dengan asma dan sifatnya. Ketika dia betul-betul mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyahnya maupun ayat-ayat al-matluwah yang dibaca.
buah dari ilmu tadi. Jadi saudara-saudariku, ketika Rasulullah SAW membina para pemuda, dengan apa dimulai? Bukan dengan membakar semangat mereka, bukan dengan mengumpulkan mereka lalu mengajak mereka untuk melakukan aksi-aksi, tidak. Tetapi Rasulullah mulai dengan ilmu, mengajarkan mereka akidah yang hak, mengajarkan mereka akhlak yang mulia, mengajarkan mereka untuk bersabar, mengajarkan mereka dengan suri tauladan. Oleh karena itu para pemuda ketika itu mengelilingi Rasulullah SAW, bahkan yang tidak mampu setiap hari datang, berganti-gantian, silih berganti datang, bergiliran mereka datang untuk menuntut ilmu. Dan kehidupan salafus saleh adalah contoh bagi kita bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lihatlah seorang sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, menempuh jarak dari Madinah ke Syam, dalam satu riwayat lagi dari Madinah ke Mesir. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi 2 kali hanya untuk mendengarkan satu hadis. Sampai ke Madinah, sahabat ini bertemu dengan Abu Darda. Ditanya oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, apa yang membuatmu datang ke sini? Apakah karena perniagaan? Tidak. Apakah karena satu hajat engkau datang ke sini? Tidak. Tetapi aku datang karena satu hadis yang aku dengar dan tidak ada lagi yang mendengarnya di muka bumi ini kecuali engkau, dan aku ingin mendengarnya langsung darimu. Karena hadis itu akhirnya diriwayatkan hadis tersebut oleh sahabat Abu Darda. Ternyata hadisnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan seterusnya sampai ke akhir hadis itu. Selesai dia mendengarkan hadis itu, dapat dia hadis tersebut, langsung pulang hanya untuk menuntut ilmu. Subhanallah, itu semangat mereka untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu senjata dia, ilmu itu bekal dia, ilmu itulah benteng tameng dia, ilmu itulah yang akan mengangkat dia di dunia dan di akhirat. Jadi wahai saudara-saudariku, yang pertama, yang paling penting bagi pemuda itu adalah ilmu syar'i. Tuntut ilmu syar'i, pelajari dari guru-guru yang terpercaya, yang mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah As-Sahihah, dan meneladani pemahaman salafus saleh, para sahabat. Kemudian bisa pula dijadikan suri tauladan dalam mempraktekkan ilmu tersebut serta berkomitmen dalam dakwah kepada ilmu tersebut. Belajar, timba ilmu dari mereka. Kemudian yang kedua, wahai saudara-saudariku, wahai saudaraku para pemuda, yang kedua setelah engkau menuntut ilmu, jangan lupa mengamalkannya. Jangan lupa mengamalkan. Kalau tidak, ilmu itu tidak akan berbuah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga merupakan jawaban untuk para pemuda yang mengeluhkan beratnya istiqomah, mudahnya goyah. Ini obatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Walau annahum fa'alu, dan kalaulah bahwasanya mereka fa'alu, mengerjakan ma yu'adzuna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Lihat, syaratnya agar itu bisa menjadi baik bagi mereka apa? Mengamalkan, mengerjakan apa yang dinasihatkan, yu'adzuna bihi, yang diajarkan kepada mereka. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, dan akan membuat mereka itu lebih tegar, lebih kokoh, lebih sabat dengan mengamalkan ilmu. Tidak cukup itu saja, dengan mengamalkan ilmu itu kita akan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami pasti akan menunjuki dia kepada jalan yang lurus. Dan pahala yang besar tentunya di akhir, tentunya di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Wala atainahum ajran azima, dan pasti kami akan beri kepada mereka pahala yang besar. Nah, amalkan ilmu itu. Ilmu yang sesungguhnya bukan dengan banyak menghafal. Ilmu yang sesungguhnya bukan dengan banyak mengoleksi buku-buku. Tidak. Ilmu yang sesungguhnya adalah yang diamalkan dan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah banyak buku menjadi kebanggaan, maka
Orang-orang Yahudi sudah dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keledai yang membawa kitab-kitab, mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara, tapi tidak berguna bagi mereka. Kalaulah banyak hafalan yang menjadi patokan, maka orang-orang kafir juga bisa menghafal ilmu-ilmu, tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi amalkan ilmu yang sudah didapat, selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk mengamalkannya. Kalau cahaya hati itu sudah dipahamkan, sudah dipadamkan oleh Allah, maka tidak bisa lagi seseorang itu beramal. Karena sekali orang itu berpaling, meninggalkan kebenaran, terbentuk noktah hitam di hatinya. Kalau dia tidak segera kembali, maka noktah hitam itu akan terus ada di hatinya. Lalu bertambah dengan penyimpangan-penyimpangannya. Akhirnya sampai gelap, lalu ditutup, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu, maka tatkala mereka berpaling, azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati orang-orang munafik itu. Amalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, wahai para pemuda, jika engkau telah mengamalkan ilmu tersebut, jangan lupa zakatnya ilmu. Ajarkan kepada manusia, berdakwahlah. Jadilah pengikut sejati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, inilah jalanku. Jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, basirah. Aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Pengikut Nabi Muhammad SAW harus punya semangat dakwah dan harus punya ilmu untuk berdakwah. Maka jangan segan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan sungkan untuk memberi nasihat. Tidak mesti menyampaikan ilmu itu harus pengajian seperti sekarang. Menyampaikan ilmu bisa ketika Anda duduk bersama dengan salah seorang temanmu, sampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu bisa dengan membagi-bagi buku-buku yang bermanfaat, kaset-kaset kajian, atau apapun. Wasail yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala bisa digunakan sebagai wasilah dakwah, menyampaikan ilmu, manfaatkan, gunakan untuk menunjang dakwah tersebut. Sesungguhnya pemuda-pemuda dahulu, pemuda-pemuda salafus saleh, mereka juga adalah para duat, orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wahai para pemuda, saudara, para pemuda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jalan ini adalah berat. Jika engkau telah menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah di atas jalan tersebut, maka ujian itu silih berganti akan datang sesuai dengan kadar keimanan. Dan orang-orang sebelum kita sudah diuji, maka dituntut kesabaran. Engkau harus memiliki kesabaran, sabar terhadap gangguan manusia yang berusaha memalingkanmu dari jalan yang hak, sabar dari gangguan manusia yang berusaha menjauhkanmu dari kebenaran. Harus sabar, harus tahan uji. Dan itu dahulu yang dialami oleh para pemuda-pemuda salafus saleh. Mereka tahan uji. Mereka tahan ujian. Lihatlah bagaimana ketika periode di Mekah saat Rasulullah SAW belum hijrah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana dia orang yang pertama terang-terangan membaca Al-Quran di Mekah sampai beliau dikeroyok, dipukul. Lihat bagaimana ketegaran Umar ketika dia masuk Islam, apa yang dilakukannya? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, yang pertama ditanyakannya kepada orang itu dalam beberapa riwayat kaum muslimin, siapa orang yang paling membenci Allah dan Rasulnya? Disebut orang itu Abu Jahal. Didatanginya rumah Abu Jahal, diketoknya pintunya, dan istri Abu Jahal itu adalah bibinya. Diketoknya pintu, keluar Abu Jahal, disambutnya ahlan wa marhaban, selamat datang wahai anak saudariku, ada apa gerangan? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai Abu Jahal, tahukah engkau
bahwa aku telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Abu Jahal mencaci, memaki, mencelanya, dan ditutup, dibanting pintu itu di hadapan dia. Umar sabar. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika itu jumlah mereka belum lagi sampai 100 orang. Mereka masih sembunyi-sembunyi di Darul Arqam, di dekat Bukit Sofa itu. Dan Abu Bakar sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abu Bakar selalu dan sering meminta kepada Nabi SAW agar kaum muslimin berdakwah terang-terangan. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, kita masih sedikit. Tetapi karena Abu Bakar begitu semangat dan meminta terus, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan. Maka berbencarlah kaum muslimin itu ke keluarga-keluarga mereka masing-masing untuk berdakwah. Abu Bakar yang tercatat dalam sejarah khatib pertama di dalam Islam selain Rasulullah SAW, langsung menuju Ka'bah. Ketika itu pemuka-pemuka Quraisy, musyrikin sedang berkumpul di situ. Berdiri di hadapannya, di hadapan mereka, Abu Bakar langsung khutbah, menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tauhid, kewajiban beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, dan dijelaskannya syubhat, kebatilan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bagai disambar petir di siang bolong. Bangkit mereka semuanya, langsung memukul, menghajar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai Abu Bakar jatuh pingsan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, sehingga sudah sulit mengenali mana muka mana kakinya, karena habis luka parah. Sehingga dia dibawa ke rumah orang tuanya yang ketika itu masih musyrik. Kesabaran mereka menyampaikan agama. Apa yang dialami oleh pemuda di zaman sekarang belum seberapa dibandingkan yang dialami pemuda di zaman dahulu. Paling-paling hanya cemooh, paling-paling hanya cibiran, paling-paling hanya pandangan-pandangan mata orang yang memandang rendah. Maka dituntut kesabaran, jangan patah semangat, jangan surut, dan jangan perturutkan hawa nafsu serta emosi dalam menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji? Ujian itu bermacam-macam. Ada orang yang diuji untuk agama ini, terkadang Allah uji dengan kurang dunia dia. Dulunya dia hidup mewah, bagus, serba berkecukupan. Setelah dia taat, menjauhi maksiat, menempuh jalan yang hak ini, taat, beribadah, berjuang untuk agama Allah, tiba-tiba susah kehidupan dia. Satu persatu harta yang dahulu banyak itu hilang. Barangkali dahulu tidak halal. Allah ingin menjaga dan membersihkan dia, dan menjadi ujian bagi dia ketika itu. Ada lagi ujiannya dari orang tua yang barangkali menghalangi dia untuk mempelajari agama ini. Ada barangkali ujian itu di sekolah, di kampus. Ada barangkali ujian itu di tengah masyarakat dan lingkungan. Banyak ujian, beragam ujian yang dihadapi oleh setiap pemuda itu dan berbeda-beda. Jadi jangan surut, jangan lepaskan keyakinan itu, walaupun berat, walaupun panas seperti menggenggam bara api. Karena itu adalah keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Yang kelima, wahai saudaraku, jagalah ketaatanmu kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pemuda muslim adalah pemuda yang mentaati Rabbnya, sehingga dia tidak mendengarkan satupun perintah Allah, melainkan dia berusaha menjalankannya. Dia tidak mendengarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia berusaha untuk menegakkannya. Karena dia paham dan mengerti Rabbnya Allah Azza wa Jalla yang memerintahkannya untuk itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka jauhilah. Karena dia betul-betul paham bahwa syarat kesempurnaan iman dia adalah dengan mematuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minun, kata Allah. Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu,
mereka itu tidak beriman, tidak sempurna keimanannya, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan. Lalu mereka menerima apa yang kau putuskan itu, hai Muhammad, tanpa ada ganjalan di dalam dada dan hati mereka. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan dia paham betul itu. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, tidak boleh dia melanggar, tidak boleh dia melangkahi. Wa ma kana lil mu'min wala mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak patut bagi mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan satu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka memiliki pilihan lain selain daripada itu. Dia paham betul hakikat itu. Maka dia berusaha, pemuda muslim ini, mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Yang keenam, wahai saudaraku, karena waktu kita tidak panjang. Yang keenam, jangan sepelekan masalah tazkiyatun nufus. Ini sangat penting, khususnya di zaman sekarang. Banyak pemuda menuntut ilmu, rajin belajar, mempelajari akidah dan lain sebagainya, tetapi dia lalai terhadap tazkiyatun nufus, membersihkan, menempa jiwa dia. Emas itu kalau dia tidak ditempa dengan api, dia tidak akan menjadi emas yang bagus dan sangat bernilai. Jiwa itu kalau tidak ditempa dengan benar, maka dia sulit untuk menundukkannya. Saudaraku, sebuah hikmah yang agung. Kalau kita perhatikan konsep dakwah Rasulullah SAW di awal Islam, coba lihat. Ketika di Mekah itu terfokus di mana dan dalam hal apa dakwah Rasulullah SAW? Penanaman akidah. Kemudian kedua, mengingatkan mereka akan akhirat. Coba lihat ayat-ayat Makkiyah itu. Apa kandungannya? Ayat-ayat Makkiyah itu umumnya kandungannya adalah takrir, penetapan akidah yang hak, penjelasan tentang syirik, kemudian tentang surga dan neraka. Itu umumnya isi ayat-ayat Makkiyah. Oleh karena itu, para pemuda-pemuda salaf itu tertanam kepada diri mereka, di dalam jiwa mereka akhirat itu. Kematian itu selalu ada di hadapan mata mereka. Mereka tidak pernah lupa akan akhirat. Dunia tidak membuat mereka lalai, karena akhirat itu ada di hati mereka. Dunia itu hanya sekedar di tangan saja. Saudara muda, para pemuda, kalau Anda ingin bahagia, jangan biarkan dunia membuat Anda lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat, salah satu syaratnya. Jangan tenggelam dalam syahwat. Dan salah satu caranya adalah dengan banyak mengingat surga dan neraka. Mengingat kematian. Ini pula yang paling ditakuti oleh para pemuda. Masa mengingat kematian, awak masih muda? Kematian itu tidak mengenal tua muda. Karena kematian itu tidak mengenal besar kecil. Kematian itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya kepada orang yang dikehendakinya. Walaupun masih dalam kandungan seorang ibu, kalau Allah tetapkan ajalnya sampai di situ, sudah habis. Nah, jadi salah satu cara untuk tahzibun nufus, tazkiyatun nufus, banyak mengingat kematian, mengenal surga dan neraka, mempelajari tentang akhirat. Lihatlah ayat-ayat Makkiyah banyak terfokus dalam masalah akidah dan juga tentang yaumul akhir, tentang keimanan, tentang tauhid dan tentang yaumul akhir. Apa tujuannya? Salah satu hikmahnya itu tadi, sehingga terbentuk karakter yang betul-betul memandang dunia itu dengan timbangan langit, bukan memandang langit dengan timbangan dunia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wahai para pemuda, jangan pernah putus komunikasi dengan ahli ilmu, para ulama dan guru-guru kita yang bijaksana serta istiqomah. Ini sangat penting. Dan itu selalu dinasihatkan oleh para ulama-ulama. Karena para pemuda ini labil. Walaupun dia sudah belajar, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ini, itu dan segala macam, tetapi terkadang karena semangat yang tidak bisa dikontrol, sehingga akhirnya sering terjadi sikap
tidak tanduk yang tidak sesuai dengan syar'i. Misalnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam berdakwah mana yang harus diprioritaskan dahulu. Karena jauh dari para ulama, tidak dekat dengan para ulama, semangat dakwah yang tinggi, akhirnya terkadang seseorang itu berdakwah tidak memulai dari dasar. Seperti orang membuat rumah, malah dimulainya dengan membuat atap. Bagaimana atap akan tegak kalau tidak ada tiang? Bagaimana tiang itu akan kokoh kalau tidak memiliki pondasi yang kuat? Nah, ini semua didapat oleh para pemuda dengan dekat dengan para ulama. Yang kedelapan, jadikan diri Anda sebagai teladan bagi manusia. Qudwah. Jadikan diri Anda sebagai teladan bagi manusia. Karena dakwah dengan keteladanan itu jauh lebih baik dan lebih berguna dari sekedar retorika. Orang sudah bosan dengan ceramah itu kadang. Iya, capek orang mendengarnya. Tetapi kadang dengan qudwah, contoh, suri tauladan, seseorang itu cepat menerima. Banyak hal seperti itu, banyak. Oleh karena itu dahulu, orang hadir di majelis Imam Ahmad itu ribuan jumlahnya. Yang betul-betul mencatat itu hanya sekian ratus. Selebihnya memperhatikan dan mempelajari akhlak, perilaku, dan kepribadian Imam Ahmad. Untuk dijadikan contoh dan teladan. Nah, para pemuda harus bisa menjadikan diri mereka sebagai contoh dan suri tauladan bagi umat. Khususnya bagi pemuda di zaman sekarang. Terakhir, dan sebenarnya bukan terakhir, wahai para syabab, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah Anda rangkum dan telah Anda upayakan, maka ingat, la haula wala quwwata illa billah. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keteguhan di atas agamanya. Berdoalah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihat seorang pemuda seperti Mu'adz bin Jabal, apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia? An la tada'a fi kulli duburi salah, an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wahai Mu'adz. Jangan engkau tinggalkan di penghujung setiap salat engkau membaca doa. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Nah, banyak pemuda lalai dari berdoa. Seolah-olah yakin setelah dia mengaji, hadir di majelis ilmu, mengkopi beberapa buku-buku dan kitab-kitab, serta kajian-kajian para ustadz, lalu sudah mulai pula memelihara jenggot, memakai jubah, seolah-olah yakin dengan itu dia sudah melewati jembatan sampai ke seberang. Selamat, tidak. Banyak berdoa agar jangan sampai setelah semulanya mengenal kebenaran berbalik lagi ke belakang. Banyak yang seperti itu. Karena lupa kepada Allah, ujub, bangga terhadap diri, lalu tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semula dia merasakan nikmat dan indahnya kebenaran, lalu berpaling kembali kepada jalan-jalan yang hitam dan kelam. Sering saya lihat seperti itu ada di beberapa tempat. Orang pemuda yang dahulunya semangat dalam berdakwah, senantiasa nampak terdepan di majelis ilmu. Pemuda yang dahulunya wajahnya dihiasi oleh kelembutan dan keteduhan agama, tiba-tiba berubah, berpaling, hilang semuanya. Kenapa? Karena Allah yang membalikkan hati manusia itu. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka kita takut kalau Allah membalikkan kepada jalan yang tidak baik. Maka wahai saudara-saudariku, para pemuda, banyak-banyaklah bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah, menangis, berdoa, memohon agar diberi ilmu yang bermanfaat serta amal soleh dan keistiqomahan di atasnya. Saudara para pemuda, untuk pertemuan kita pertama ini, saya rasa tausiah dan taujihat untuk para pemuda cukup itu saja, dan waktu yang tersisa kalau masih memungkinkan kita gunakan untuk bertanya jawab. Masih ada ya? Maghrib jam tadi jam 17, pukul 17 lebih 30-an ya. Masih ada kesempatan. Silakan kalau ada tanya jawab. Boleh ditanyakan langsung. Yang malu bertanya, insya Allah tidak ada malu-malu lah. Yang malu tulis. Silakan. Ini majelisnya pemuda. Ya, na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ingin tanya Ustaz masalah gimana cara ngilangin rasa sombong itu kalau hati. Tidak ada rasa sombong.
Iya, pertanyaan yang bagus. Dan memang jiwa muda itu sering membuat merasa diri dia hebat, ya. Anak muda kan begitu. Terkadang pongah. Kalau sudah berjalan itu membusungkan dada dan jarang melihat ke bawah. Padahal bagus melihat ke bawah kan. Banyak untungnya. Kadang ada duit di bawah dan segala macam. Ambil bisa dikembalikan kepada orangnya. Jadi bagaimana supaya kita itu tidak sombong? Akhi, ketika engkau melihat seseorang, lihat, jika dia lebih tua darimu, apa yang ada dalam benakmu, pikiranmu kepada dia? Ingat, dia itu lebih tua darimu, lebih dahulu lahir, lebih dahulu balik, lebih dahulu mengenal agama ini. Dia itu lebih tua, berarti lebih banyak umurnya, lebih banyak pula ibadahnya daripadamu. Berarti ibadah dia, amal dia di sisi Allah lebih banyak dari kita. Karena dia lebih tua. Ini tanamkan. Untuk apa saya sombong di hadapan dia? Ternyata dia lebih baik daripada saya. Kalau ternyata yang ada di hadapan kita itu lebih muda dari kita, kita lebih tua, balikkan. Saya lebih tua daripada dia. Saya lebih dahulu melakukan dosa. Dengan usia saya yang sekian ini lebih tua dari dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dia. Kalau dosa saya lebih banyak daripada dia, berarti dia lebih baik daripada saya. Untuk apa saya sombong? Artinya sering kita introspeksi diri dan mengaca diri, bukan melihat orang. Lihat kesalahan-kesalahan kita. Kalau dia lebih muda daripada kita, lihat kesalahan kita. Kalau dia lebih tua daripada kita, lihat kebaikan dan kelebihan dia. Maka dengan itu insya Allah kita akan bisa berusaha belajar untuk tawadhu. Tidak ada yang patut kita banggakan. Kita ini apa yang patut kita banggakan? Terbuat dari apa kita? Apa yang kita miliki? Tidak apa-apa. Tidak ada yang kita miliki. Harta yang kita miliki, ketampanan, kecantikan, kekuatan, kesehatan, semuanya kapanpun kalau Allah ingin mengambilnya, hilang, sirna. Jadi kita tidak punya apa-apa. Jadi yang pertama pahami seperti itu. Kemudian yang kedua, pahami, kenali dengan benar siapa Rabb yang kita sembah. Kenali dia. Dia itu Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang memiliki segala sesuatu. Di tangannya segala urusan. Sementara kita ini hamba yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Kita ini dari dia, kembali kepada dia dan hanyalah untuk dia. Tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya. Ketika kita tahu kita seperti itu, maka kita tidak punya kesombongan lagi. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa tawadhu itu biasanya adalah orang yang betul-betul menghambakan diri dia zahir dan batin kepada Allah. Karena kalau dia angkuh terhadap Allah, sombong terhadap Allah, susah dia untuk bisa tawadhu di hadapan manusia. Orang kalau sudah betul-betul menghambakan diri kepada Allah, jiwa dan raganya, dia tidak memandang diri dia lebih baik lagi. Dia senantiasa takut kepada Allah. Sehingga itu yang membuat dia rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong kepada manusia. Dan ini memang berat, tetapi itu butuh proses. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, wallazina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah, kami akan bimbing mereka. Kami akan tunjuki mereka. Maka mari semuanya berusaha untuk bisa membentuk karakter yang tawadhu, tidak angkuh dan tidak sombong. Karena tidak ada yang membedakan kita di sisi Allah kecuali ketakwaan. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Naam, tafadhal. Dalam prinsip tadi ana ingat dengan satu hadis, kul aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala takun khamisan. Di sini yang menjadi masalah adalah ketika kita ini sudah ada satu ilmu, sudah biasa dengan mengikuti pengajian. Nah, satu hal yakni ketika kita selesai ibadah, salah contoh ya, sholat, setelah sholat terbuku-buku pergi kemana. Jadi memikirkan mungkin ada kecenderungan hubbud dunia atau semacamnya. Sehingga kita kadang sering lupa dengan berdoa minta sama Allah. Nah, terus maksudnya tolong semangati kami untuk lebih banyak, untuk lebih beribadah pada Allah tentunya. Iya.
Nah, akhi, saudara para pemuda semuanya, tidak dipungkiri kita hidup di dunia. Ini pertama. Kedua, Allah memang sudah ciptakan untuk kita sebuah sifat karakter mencintai dunia itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dan itu Allah jadikan sebagai ujian. Oleh karena itu, terkadang memang terasa oleh kita ada kecenderungan kepada dunia itu. Terkadang kita sedih, kok seperti ini. Lalu kita baca kehidupan para sahabat, kok sepertinya jauh sekali kita. Apakah mereka tidak punya kecintaan kepada dunia? Punya, mereka juga manusia seperti kita. Mereka juga merasakan seperti kita. Bahkan ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, kami kalau duduk bersamamu ya Rasulullah, maka bertambah keimanan kami, semangat kami. Tapi ketika kami pulang kembali kepada keluarga kami, maka kami lupa itu semua. Nah, itu wajar, itu manusiawi. Cuma tidak manusiawi dan tidak wajar kalau kita membiarkan diri kita larut. Bagaimana caranya? Dunia ini jadikan dan pahami hakikat kehidupan di dunia ini, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dia hanyalah daru dha'nin, tempat persinggahan. Kebahagiaan di dunia ini adalah dengan meninggalkan sebagian dari dunia itu. Kekayaannya adalah dengan miskin dari dunia itu. Itu sesungguhnya. Dan ketika kita bekerja mencari nafkah untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, tidak bisa, untuk bisa mengontrol cinta kepada dunia itu supaya benar. Cinta kepada dunia itu tidak bisa kita hapuskan karena kita hidup di dunia. Ya, orang yang mati saja masih ingin kembali ke dunia tapi untuk beribadah. Cinta kepada dunia itu tetap ada. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol agar cinta itu bermanfaat? Maka ketika Anda berusaha mencari nafkah, berjuang, bekerja, niatkan itu untuk menopang Anda supaya bisa menjalankan kewajiban Anda beribadah kepada Allah. Niatkan untuk bisa membantu Anda berjuang di jalan Allah. Bukan Anda sekedar mencari nafkah itu untuk memenuhi isi perut. Kalau hanya itu, kerja, cari makan supaya bisa kenyang, lalu bisa beli ini, beli itu dan segala macam. Apa bedanya kita dengan hewan? Hewan itu juga bekerja, mencari makan, lalu beranak pinak, kawin, beranak pinak, itu hewan. Yang membedakannya, manusia, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bekerja, apapun pekerjaan Anda, niatkan bahwa itu adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, agar saya, keluarga saya bisa berjuang, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwa bekal yang akan mengantarkan kita ke akhirat itu hanya sedikit. Maka tidak perlu tamak dan rakus mengejar dunia. Memang itu berat. Tetapi kalau kita sering membaca siar sahabat, siar ulama, kemudian juga munculkan di jiwa kita selalu ingat mati. Bayangkan bahwa kita itu selalu, kematian itu dekat dengan kita kapanpun. Ini akan, insya Allah akan mengurangi ketamakan kita terhadap dunia. Dengan banyak mengingat kematian. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Nah, pemutus syahwat. Dengan mengingat kematian itu, hasrat itu bisa terputus. Muncul rasa takut. Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu beliau sengaja sering memandikan mayat. Tujuannya apa kata dia? Untuk melembutkan hati dia. Sengaja dia sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi hobi beliau memandikan jenazah. Dia sendiri cerita. Dia sengaja melatih diri dia untuk memandikan mayat itu untuk apa? Untuk melembutkan hati dia. Akhirnya menjadi kebiasaan dan hobi dia, sehingga dia dikenal sebagai orang yang kalau ada orang meninggal dimintakan kepada beliau untuk memandikan mayat. Imam Al-Muzani. Dia juga merasakan itu. Lalu dia cari cara. Gimana caranya? Akhirnya itu cara yang terbaik bagi dia dan selalu mengingatkan dia kepada kematian. Intinya tadi, banyak-banyak mengingat kematian. Kalau kita sudah banyak-banyak mengingat kematian, makanan yang enak pun menjadi tidak enak. Yang manis rasa pahit. Nah, oleh karena itu, Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya menjelang wafat, apa kata dia? Dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa aku hidup di dunia ini bukan karena ingin mengairi sungai-sungai, bukan karena ingin bercocok tanam, tetapi aku cinta hidup di dunia ini karena ingin sholat malam, karena ingin berpuasa di siang terik, dan ingin berdesak-desakan di majelis
majelis para ulama. Itu yang membuat dia ingin sekali hidup di dunia. Dan akhirnya beliau pun tidak miskin. Allah berikan dia rezeki, Allah mudahkan hidup dia dapat bahagia. Jadi ingat bahwa untuk menghapuskan sama sekali kecintaan kepada dunia itu tidak mungkin. Hanya orang-orang sufi yang melakukan itu dengan menyiksa diri dia. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Dijadikan oleh Allah kepadaku kecintaan dari dunia kalian. Berarti Rasulullah juga mencintai bagian dari dunia itu apa? At-tibu wan nisa. Wangi-wangian dan juga wanita, yaitu istri beliau. Maka itu bagian dari hidup. Tetapi Allah berikan bimbingan bagaimana supaya cinta dunia itu menjadi nilai ibadah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah akan mudah bagi kita untuk bisa lebih mengedepankan agama daripada dunia. Itu pula lah yang insya Allah akan membantu kita bisa menikmati sholat kita, ibadah kita. Karena kalau masih dunia ini besar di dalam hati kita daripada akhirat, kita tidak akan pernah menikmati ibadah itu. Dan ini butuh perjuangan. Salah satu yang paling bagus itu untuk kiat itu tadi, tazkiyatun nufus itu. Maka saudara-saudari, saudaraku para pemuda, perbanyak sering membaca ayat-ayat hadis-hadis tentang surga, neraka, tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Pelajari dari kitab-kitab yang sahihah. Dan insya Allah itu akan membuat kita senantiasa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk kematian itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada lagi? Silahkan. Masih ada pertanyaan? Atau kalau memang tidak ada karena sudah pukul 17:19 di jam saya, kita istirahat untuk siap-siap untuk salat maghrib. Dan insya Allah kita lanjutkan besok pertemuan kita. Dan sahabat-sahabat yang mau nanti kumpul-kumpul santai, cerita-cerita, silahkan, tidak ada masalah. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.